Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menyiapkan setiap hati kami, wadah kami, bejana kami, untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya firman adalah firman yang hidup bagi setiap kami. Firman yang akan membuat kami Tuhan menjadi lebih on fire kepadamu. Firman yang akan mengubahkan hidup kami. Dan firman-Mu yang menjamin kami Tuhan sampai pada akhirnya. Mari Bapa pagi ini siapkan hati kami, buat kami boleh menangkap, boleh mengerti apa yang menjadi pesan dan isi hati-Mu. Yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mungkin ini bisa dikecilin sedikit ya. Di penghujung minggu ini Saudara, kemarin antena tentang angin dan berkat. Dan hari ini saya dapat tentang kalimat ini Saudara. Butuh mukjizat atau pembuat mukjizat. Tadi kita sudah nyanyikan terakhir ya, pembuat mukjizat. Tidak ada yang salah dengan yang namanya berkat dan mukjizat Saudara. Tidak ada yang salah. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang Kristen itu lumrah berdoa mengharapkan berkat, berdoa mengharapkan mukjizat, itu lumrah. Apalagi kalau yang mungkin sedang sakit, butuh yang namanya mukjizat itu nyata dalam kehidupannya. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bahwa sebenarnya apa yang kita butuhkan. Apakah mukjizatnya, atau dengan kata lain apakah berkat Tuhan, atau yang kita butuhkan adalah yang membuat mukjizat dan berkat itu. Kita mau buka dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 Saudara. Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang 19. Ini tentang cerita ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Cerita tentang ke-10 orang kusta. Pada zaman itu kusta itu adalah penyakit yang sangat najis Saudara. Yang sangat mengerikan dan tidak ada satu orang pun yang berani mendekat kepada siapa yang menderita kusta. Hari itu ada 10 orang yang menderita kusta secara bersama-sama. Dan mungkin mereka mendengar bahwa ada Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang akan melewati daerah mereka. Ada 2 daerah, Samaria dan juga tadi dikatakan Galilea. Ketika 10 orang ini melihat Yesus datang, mereka nggak berani mendekat. Karena mereka tahu bahwa mereka ini najis. Mereka enggak mau menularkan penyakitnya kepada yang lain. Yang namanya najis itu Saudara ya, itu tuh kalau dalam istilah sekarang tuh menjijikan. Gak ada yang mau ngedeket, gak ada yang mau berinteraksi. Pokoknya kayak hidup dibuang gitu. Gak ada yang mau ngedeket. Terasing, menjadi orang asing di desa sendiri. Dan hari itu Yesus datang dan mereka berteriak,
Yesus Guru, kasihanilah kami. Pada zaman itu kalau orang kusta sembuh, mereka harus datang ke imam-imam dan dicek apakah benar-benar sembuh. Yesus gak menjamah, saudara. Yesus gak menyuruh mereka, ayo 10 orang ke sini, ditumpang tangan, kasih minyak urapan, enggak. Mereka berteriak mungkin dari arahnya Koheri di depan sana, Yesus ada di atas sini, dan dari sana berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Lalu Yesus cuma berkata di ayat selanjutnya, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Udah, cuma pakai perkataan, gak pakai perbuatan, saudara. Yesus cuma bilang pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka nurut, saudara. Mereka nurut karena mereka tahu yang nyuruh adalah Sang Mesias, Yesus, Sang Juru Selamat yang bisa menyembuhkan. Dan yang saya takjub adalah ketika mereka cuma disuruh pergilah, perlihatkanlah. Mereka semua tuh nurut, pergi. Dan ketika lagi jalan, tiba-tiba sedikit demi sedikit jadi tahir, sembuh. Kuasa Tuhan bekerja hari itu. Dan yang terjadi selanjutnya apa? Ketika mereka melihat, wah, udah sembuh, udah hilang semuanya, sudah bersih. Dikatakan cuma satu yang akhirnya putar balik dan kembali ke Yesus. Yesus peduli dengan siapapun yang memerlukan mukjizat dan pertolongan. Semua orang mungkin tabib hari itu, gak ada yang bisa menyembuhkan atau gak ada yang mau menyentuh, memeriksa dan mengecek. Tapi dari ayat 11 sampai 14 berbicara bahwa Yesus peduli dengan 10 orang kusta. Dan saya percaya kepedulian Yesus itu berlaku sampai pada pagi hari ini terhadap kita semua, saudara. Even kita dalam masalah berat sekalipun, kita dalam sebuah pergumulan yang sangat hebat, saya percaya Yesus bukan Yesus yang cuek atas hidup kita, tapi Dia peduli kepada kita. Dia mungkin akan membuka jalannya, Dia akan membuat caranya sendiri untuk hidup kita. Apapun kondisi dan kesulitan yang kita alami, belajar seperti 10 orang ini, mau berseru kepada Tuhan, tidak malu. Mungkin di saat mereka berteriak banyak orang yang ngeliatin gitu. Ini ngapain sih 10 orang najis teriak-teriak Yesus gitu. Tapi mereka tidak malu, mereka tetap berseru. Dan saya percaya Yesus bukan Yesus yang cuek. Ketika siapapun yang berseru, Dia mendengarkan seruan kita. Ketika 10 orang kusta ini tahu bahwa gak ada satupun yang bisa menyembuhkannya, cuma Yesus satu-satunya harapan mereka. Itu berarti apa? Mereka sadar diri bahwa yang bisa menyembuhkan adalah Yesus Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, tabib, dokter sekalipun atau apapun itu pada zaman itu namanya. Gak ada yang mau mendekat dan mau menyembuhkan. Dan satu-satunya harapan mereka sadar cuma Yesus harapan mereka. Sama seperti sekarang, saudara. Ketika kita mungkin banyak masalah, contoh yang simple, yang gampang kita mengerti dalam masalah keuangan. Kita dikasih tahu bahwa berserulah kepada Yesus maka Ia akan mendengar. Tetapi hari ini banyak cara-cara yang dunia tawarkan. Pinjol. Mungkin dengan semua aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah tambah dahsyat dan maju. Dengan mungkin main sesuatu dapat uang dan segala macam. Dari dulu saya nggak pernah percaya bahwa main sesuatu itu di aplikasi atau mungkin dalam dunia online tuh dapat uang. Tuh saya jujur saya nggak pernah
mau percaya, saudara. Karena bagi saya kalau mau dapat uang, ya kerja. Ya, itu. Mungkin saat-saat ini banyak yang menawarkan jalan pintas. Banyak yang menawarkan jalan yang mudah. Tapi kita nggak pernah tahu ujungnya itu apa. Kalau kita di dunia ini punya kewajiban yaitu bekerja untuk kita mencari berkat dan menghidupi keluarga kita, kita tahu batas kemampuan kita. Dan kita tahu apa yang kita kerjakan karena kita melakukannya dengan real dan nyata. Tapi hari-hari ini banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang terjebak dengan semua apa yang iblis rancangkan melalui aplikasi-aplikasi online, saudara. Tinggal pilihannya kita mau jalan pintas ini atau kita mau tetap berseru sama Tuhan. Dan sadar diri kalau yang bisa memprovide segalanya adalah Tuhan dalam kehidupan kita. 10 orang kusta setelah Yesus peduli akan seruan mereka, mereka sadar diri karena mereka cuma bisa berseru sama Tuhan. Lalu selanjutnya apa? Ketaatan yang membawa mereka menjadi sembuh. Disuruh pergi. Sekarang gini, kalau misalnya kita lagi sakit ya, lalu disuruh pergi menghadap imam-imam. Ayo pergi sekarang hadap imam-imam. Terus lihat ini tangan saya masih budugen atau mungkin masih korengan segala macam. Disuruh pergi ngadap imam, yang ada nanti kita akan diusir. Kita akan dihadang di tengah jalan, mungkin akan dihina-hina, diejek lagi. Ketika Yesus bilang pergilah menghadap imam-imam, ke-10 orang kusta cuma bisa taat, dan taat. Dan dengan singkat kalimat, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ketaatan itu yang diperlukan kita hari-hari ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Karena dengan ketaatan kita akan melihat tangan keajaiban yang akan turun mengulurkan tangannya bagi setiap kita hari-hari ini. Karena dengan ketaatan kita akan melihat setiap firman menjadi nyata, setiap mimpi menjadi nyata, setiap firman jadi daging. Butuh yang namanya ketaatan mutlak. Karena kalau bukan kepada Yesus, kita mau taat lagi kepada siapa? Kalau bukan kepada pengajaran firman Tuhan, kita mau taat kepada siapa, saudara, hari-hari ini? Untuk menjadi taat memang tidak mudah. Apalagi kalau pernah mengalami yang namanya kekecewaan, kepahitan dan segala macam. Terhadap pemimpin mungkin, terhadap apapun, siapapun itu di sekitar kalian. Kita semua. Tidak mudah. Tapi disitulah Yesus melihat, nak, seberapa engkau mengingini ini. Seberapa engkau mau meletakkan egomu, kedaginganmu di hadapan Tuhan. Untuk menjadi taat. 10 orang kusta. Mereka cuma bisa ngikut dan taat. Maka jadilah firman Tuhan dalam hidup mereka. Ketika mereka taat, lalu apa selanjutnya? Mereka berani mengambil sebuah sikap. Pergi, melangkah menuju imam-imam. Bisa aja di tengah jalan 5 orang berkata, aduh ini kita ngapain sih ke imam-imam. Ini aja nih mungkin belum sembuh benar. Nanti kalau di sana mungkin diusir dan gak diterima, ini gimana? Bisa aja dalam perjalanan terjadi hal yang seperti itu. Tetapi karena ketaatan dan mereka berani melangkah, maka kesembuhan itu benar-benar terjadi menimpa setiap mereka. Tadi ketaatan, lalu berani bersikap, berani mengambil langkah iman. Kadang kita menuntut orang untuk berubah, tapi kita gak mau berubah, saudara. Kadang kita menuntut banyak hal, tapi kita juga gak mau dituntut. Memang lebih gampang menuntut daripada kita dituntut, saudara.
Kita ngomong si A, si B, lu nih harus berubah, kamu harus berubah, kamu harus berubah. Coba cek diri sendiri, apakah ada yang harus dirubah dari dalam hidup setiap kita? Kadang kita terjebak, pengen orang berubah, tapi kitanya gak mau berubah. Kadang kita menuntut banyak hal, kamu harus gini. Tapi kitanya gak mau gini. Hari ini saudara, kalau engkau sudah benar-benar taat dan mau mengambil sebuah tindakan iman, sebelum kita melihat mungkin banyak orang yang diubahkan, start dari hidup pribadi kita. Berubahlah dahulu sebelum kau melihat banyak orang yang berubah. Taat, mengambil tindakan imam, berani bersikap. Mereka disembuhkan. Lalu selanjutnya apa? Cuma satu yang meresponi bahwa kesembuhan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dikatakan cuma satu yang kembali kepada Allah. Dikatakan di ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan orang itu adalah orang Samaria. Orang yang tidak diduga-duga. Bukan orang Yahudi, bukan orang dari keturunan sendiri. Tapi itu adalah orang Samaria yang berseberangan. Tetapi dia tahu, even dia berbeda, even dia adalah orang Samaria. Tapi yang menyembuhkan adalah Yesus. Dan dia tahu itu adalah anugerah. Maka dia putar balik mencari Yesus, mengucap syukur, tersungkur, dan memuliakan Allah. Hari ini kita, adakah kita di satu orang ini? Atau mungkin kita setelah menerima berkat dan mukjizat, saking happy-nya, kita ada di 9 orang sisanya. Pertanyaannya saudara yang jawab sendiri. Lagi kepepet, perlu jawaban, perlu berkat dengan cepat, perlu uang untuk membayar segala hutang-hutang. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Wah, bisa bayar, langsung bayar. After that, apakah seperti yang satu orang ini? Apa kita menjadi seperti yang 9 orang ini? Saudara? Yang cuma melihat sembuh, terima berkat, seneng, happy. Tapi akhirnya melupakan kepada siapa yang memberi kesembuhan dan memberi berkat, saudara. Gampang untuk kita berseru dan berdoa, itu sangat gampang. Tapi yang susah itu mengucap syukur. 2 minggu lalu waktu CCA di Levri ya, ini kejadian lucu. Habis bagi-bagi hadiah, seneng kan, bagi-bagi ya kan. Langsung bubar saudara ya. Lalu Ibu Nani berkata, ayo sini kumpul dulu. Mungkin yang ikut CCA ingat ya. Ini enggak orang dunia, enggak anak-anak Tuhan, itu satu. Kelemahannya lupa. Kalau udah terima berkat, terima hadiah, lupa ngucap syukur. Nah, kejadiannya ada tuh di CCA 2 minggu lalu. Saking asiknya terima, bagi-bagi hadiah, terima snack, dibagi-bagi, seneng foto-foto. Langsung bubar saudara menuju pintu keluar. Tanpa mengucap syukur. Kejadian yang simpel, tapi berkenan sekali di hati saya. Ya juga ya, kadang kalau habis terima hadiah, habis acara itu udah capek, mungkin udah saking happy-nya, lupa doa bareng, ngucap syukur. Nah itulah di mana posisi kita. Kalau kita lupa, saking happy-nya terima mukjizat, dan gak kembali ke Tuhan, kita menjadi 9 orang kusta yang maaf kata dalam istilah mungkin
istilah sadisnya tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih sama Tuhan. Tapi kalau kita ingat, sudah terima berkat, sebelum itu berkat dibagi-bagi, mengucap syukur, tersungkur, terima kasih Tuhan, maka kita menjadi satu orang kusta yang balik ke Tuhan, tersungkur dan mengucap syukur. Dan hadiahnya apalagi? Dikatakan ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang semuanya disembuhkan? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah dan selain daripada orang asing ini? Yesus pun berkata, ini orang asing, ini orang Samaria, bukan orang Yahudi. Lalu ia berkata kepada orang asing itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Satu orang disembuhkan, orang asing yang mungkin tidak pernah mengenal dan mengikut ajaran Yesus. Dia mengalami mukjizat dari yang namanya Sang Mesias. Lalu dia mengucap syukur dan ada bonusnya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Diselamatkan. Ditulis namanya di kerajaan surga. Yang 9 gak tahu kemana saudara. Mungkin ngilang, happy, bikin pesta mungkin. Tapi namanya tidak tercatat seperti yang satu orang. Sekarang pilihannya kita mau jadi yang 9. Apa yang 1 saudara? Hah? 9 atau yang 1? Pasti mau jadi yang 1. Udah disembuhkan, diselamatkan, tercatat dalam kerajaan surga. Responi setiap anugerah, setiap berkat, setiap pertolongan, setiap mukjizat bahwa itu asalnya dari Tuhan. Dan jangan lupa yang penting mengucap syukur. Kelemahan kita terima berkat jadi lupa. Kayak tadi contoh terima hadiah jadi lupa semuanya. Happy. Terus ada yang pulang baru doa. Dan hari ini Tuhan berpesan, kita butuh mukjizatnya atau kita butuh Tuhannya dalam hidup kita. Kita perlu berkat dan mukjizat Tuhan atau kita perlu siapa yang memberikan dan membuat itu dalam hidup kita. Tidak ada yang salah dengan kita mengharapkan berkat dan mukjizat, itu gak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita dapat berkat dan mendapat mukjizat, kita lupa kepada siapa yang memberi berkat dan mukjizat itu. Tuhan cuma berpesan, jangan lupakan aku. Aku yang sanggup memulihkan, aku yang sanggup menyembuhkan. Jangan lupakan aku. Hari ini, judulnya tadi, boleh balik. Butuh mukjizat atau butuh pembuat mukjizat? Itu pertanyaan dalam diri kita. Dijawab di hati kita. Sudah jelas setiap firman yang tadi disampaikan antara 9 orang kusta dan 1 orang kusta. Apa yang diperbuat oleh 1 orang ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan respon apa yang dilakukan. Mari pagi ini sadari bahwa kita memerlukan apa atau siapa dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya pagi hari ini Bapak, kami belajar dari 10 orang kusta yang Kau sembuhkan Tuhan. Ketika kuasa-Mu bekerja dan Kau menyelamatkan dan menyembuhkan setiap mereka. Kami tahu cuma 1 orang yang balik kepadamu Tuhan. Yang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu akan setiap kesembuhan yang dilakukan oleh-Mu di dalam hidupnya. Cuma 1 orang itu Tuhan yang kembali kepadamu dan mengucap syukur Tuhan, berterima kasih padamu. Biar kami belajar dari 1 orang ini Tuhan. Bukan soal kesembuhan, bukan soal berkat, bukan soal mukjizat. Bukan soal berapa yang akan kami terima di hidup setiap kami. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kepada siapa yang melakukannya bagi hidup setiap kami Tuhan, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan.
Engkaulah sang pembuat mukjizat. Engkau sang pemberi mukjizat bagi hidup kami. Dan biarlah kami mengutamakan Engkau Tuhan lebih dari apapun. Bawa hidup kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Ketika kami mendapatkan jawaban, ketika kami mendapatkan pertolongan dan mukjizat dan berkat-Mu, kami enggak mau melupakan Engkau Tuhan, tapi kami mau mengucap syukur akan setiap berkat mukjizat yang kami terima. Pagi ini Tuhan, buat siapapun kami yang sudah mendapatkan berkat itu, buat siapapun di antara kami yang sudah mendapatkan mukjizat itu Tuhan, pagi ini kami mau berkata, thank you Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari pagi ini saudara berdoa sama Tuhan. Buat siapapun di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat itu, yang sudah menerima mukjizat itu, sudah menerima pertolongan Tuhan itu, apakah engkau sudah mengucap syukur kepadanya? Atau engkau mungkin menjadi lupa dan belum mengucap syukur? Mari pagi ini katakan terima kasih ke Tuhan, terima kasih ke Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua mukjizat. Terima kasih buat semua berkat, semua kesembuhan yang Kau sudah berikan bagi hidup kami. Bahkan berkat yang tidak terduga, mukjizat yang tidak terduga sekalipun yang kami terima Tuhan. Kami mau berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi ini Bapa. Kami tahu Kau belum selesai atas hidup setiap kami. Kami akan terus melihat dengan mata kami perbuatan-Mu yang ajaib Kau nyatakan Tuhan di hidup setiap kami. Mari Tuhan pagi ini firman-Mu yang sudah kami terima dan kami dengar yang menjamin setiap kami Tuhan, yang menguatkan akan setiap hidup kami. Kami percaya Bapa pagi ini Tuhan, biar firman-Mu tinggal tetap atas hidup setiap kami. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur buat segalanya. Kami mau bersepakat Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga akan mengerjakan dengan sangat dahsyat di bangsa dan negara kami Tuhan. Kami akan melihat pulau demi pulau, kota demi kota, desa demi desa Tuhan dilawat oleh Engkau Tuhan. Start Tuhan dari tempat ini Tuhan, biar lawatan-Mu bekerja dengan sangat luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk kota Sion. Kami percaya Bapa, kota Sion menjadi kota kesayangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar penetapan yang daripada-Mu Tuhan yang tinggal tetap atas kota kami. Kami akan melihat Engkau akan mencurahkan semua yang ilahi bagi kota kami, yaitu kota Sion Tuhan. Juga untuk negara kami Indonesia, kami percaya negeri kami sedang berjalan menuju ke arah yang lebih baik, karena kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja atas negeri kami Indonesia. Mari Bapa, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana-Mu atas bangsa kami Indonesia. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan Tuhan semua apa yang menjadi kerinduan-Mu atas bangsa ini. Kau nyatakan dan Kau genapkan di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami akan melihat kota dan bangsa kami diselamatkan, dilimpahi, diberkati dengan sangat luar biasa. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Pagi ini Tuhan kami mau terima Tuhan pengurapan yang daripada-Mu. Kami percaya biarlah pengurapan ini Tuhan akan menjadi tanda bahwa hidup kami bersatu dengan Engkau. Nah, siapkan minyak urapan di tangan kita.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kami mau urapi Tuhan, kepala kami Tuhan, pikiran kami, mata kami, telinga kami, mulut bibir kami Tuhan. Kami percaya biar panca indera ini Tuhan boleh bersatu dengan Engkau. Kami percaya Bapa biar semuanya boleh berfungsi seperti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Kami mau urapi hati kami Tuhan. Biar hati kami terus melekat dengan hati-Mu. Hati yang penuh dengan hineni, hati yang penuh dengan ketaatan Kau jadikan di hati setiap kami. Semua tegar tengkuk, kebodohan kami, kelemahan kami Tuhan, semua Tuhan yang bukan daripada Tuhan yang menempel di hidup kami, Kami mau katakan Tuhan terlepas dari hidup setiap kami Tuhan. Biar tangan kami urapi menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan di dunia ini. Lewat apapun yang kami sentuh akan menjadi berhasil. Apapun yang kami lakukan menjadi berkat buat banyak orang. Mari pakai tangan-tangan kami menjadi tangan berkat-Mu Tuhan yang bisa memberkati banyak orang. Kami percaya Bapa, apapun yang kami pegang menjadi besar dan menjadi berhasil di dalam Engkau. Urapi kedua kaki kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kedua kaki kami Kau pakai untuk kami boleh melangkah lebih jauh lagi. Kemanapun kami harus pergi Tuhan, kemanapun Kau suruh kami buat kaki ini menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Karena kami percaya ketika kami melangkah ada Tuhan Jehovah Nisi yang berjalan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Kami percaya pengurapan-Mu Tuhan nyata dan sempurna berlaku dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan yang sedang pelayanan di Surabaya Tuhan. Mari Kau yang urapi, Kau yang tuntaskan, Kau yang melindungi, memberkati segalanya. Sehingga beliau bisa menuntaskan semuanya sampai genap dan sampai tuntas. Dan beliau bisa kembali bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi ini Tuhan, di akhir minggu ini Tuhan kami berdoa. Biar semua apapun yang sedang kami kerjakan, yang sedang kami usahakan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Semuanya berhasil di tangan-Mu dan kami percaya kami akan melihat semua pintu demi pintu terbuka atas setiap kami. Dan tidak ada satupun berkat yang tercecer yang Kau berikan dalam hidup kami yang hilang dari setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terima kesembuhan, kami mau terima kesehatan yang terbaik pagi ini. Kami mau terima berkat Tuhan yang terbaik pagi ini. Dan kami percaya Bapa, kami pulang dari tempat ini dengan membawa kemenangan yang besar bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya semua katakan amin. Terima kasih Bapak.